Dia tadi pagi telepon. Kenapa Iya, sayang? Ada apa? Enggak, saya mau tanya gini, Mem. Kemarin itu kan saya yang majikan meninggal, terus kata Mem Juni harus dapat tiket. Emang saya dapat kan? Sebentar ya sayang, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa sayang? Iya, Mem. Yang waktu majikan meninggal sign kontrak kan diganti anaknya. Itu saya udah dapat. Nah, saya udah dapat nih, Mem. Maksudnya tiket, gaji, yang semua yang Mem bilang gitu kan. Nah, kebetulan tadi sore itu visa saya udah turun, visa yang baru. Nah, tapi ini yang nggak tahu ya, maksudnya rencana Gusti Allah nggak tahu. Ini kan saya berarti masih lanjut jaga kakek, tapi kakeknya nih kayak kalau dibawa pulang dari rumah sakit, udah beberapa kali itu kayak keluar masuk rumah sakit dengan satu perkara, selang NGT-nya itu selang sondenya tuh kadang dicabut, men. Terus? Gak pernah tidur. Nah, kata saya ini bingung, anaknya kan 3, yang satu yang agak error yang sekarang jadi majikanku, nah terus yang bapakku yang ngegaji aku tuh rumahnya 3 lantai di bawah, terus Memku di villa sana, nah pokoknya nggak serumah. Nah jadi 2 orang ini versinya berbeda. Yang satu kalau kata si bapak, kalau siang kalau bisa jangan diikat, tapi namanya orang udah kesadarannya turun kayak gitu kan susah. Kalau siang aku masih bisa ngawasin, tapi kita kan butuh istirahat juga. Jam 11 malam, jam 12 malam pengen tidur kan. Betul. Kalau siang itu bolak-balik, walaupun ada pempes, dia udah mulai pikun banget Kak Ce. Jadi bolak-balik cisok. Nah, malam diikat. Tapi yang anehnya ini diikat tangan 2, kadang pempes. Ya aku juga nggak nyalain, aku terbatas waktu orang 1. Pempes udah dilepas, sana udah dilepas, bisa jalan sendiri, aku bingung. Padahal hari-hari harus Nah kemarin masalahnya baru dipasang kan, kalau nggak ada Musicam bawah rumah itu, pas hari Minggu harus panggil private nurse kan. Private nurse kan itu bayar Kak Ce, 680. Itu dicabut lagi. Akhirnya terus? Akhirnya dipanggilkan. Tapi kata bapak udah biarin lah. Jadi ini satu anak yang pertama yang ngegaji saya, dia versinya katanya udah biarin aja, dicabut. Dalam jengti, maksudnya kamu nggak usah cukup gitu. Kita bantu, aku juga ada apa-apa, aku langsung ke sini. Tapi memang ditepati. Nah, yang satunya, memnya, mungkin karena lihat aku nggak pernah tidur, Kak Ce. Memnya itu konsultasi ke privat dokter. Nah, diambilin, dia bilang, I'm going to order dokter gitu kan katanya. Terus dapatlah obat Kak, tapi cuma untuk malam itu kan separuh. Katanya biar bisa tidur. Udah dikasih itu Kak, entah kenapa orang itu nggak malah tidur. Terus? Tidur tuh jam 8 pagi. Nah terus malam itu bapakku naik jam 4. Diikat aja deh gitu kan. Ya gini Pak, kalau nggak diikat aku takutnya jatuh. Jadi satunya bilang jatuh, ya udahlah jatuh mati. Aku kan nggak bisa gitu, mati otomatis saya yang bermasalah di sinilah Kak. Nah, satunya lagi nih anaknya yang tinggal sama aku tuh error Kak. Herannya kok bisa jadi majikanku. Jadi dia tuh nggak mau tahu lah, mau jatuh mau gelundung, padahal bersebelahan bednya. Nah ini setelah dikasih obat itu malah makin parah nih, selang dicabut. Otomatis kalau selang dicabut kan harus nunggu dipasangin lagi baru boleh makan kan. Betul. Nah, itu masuk. Nah ini yang saya mau tanya nih Mem. Jadi gini, kan ini aku udah tanda tangan kontrak baru yang tanda tangan anaknya. Tapi aku lihat posisinya si kakek tuh saat ini udah dibawa ke rumah sakit sejak minggu kemarin. Jadi kalau itu meninggal ini gimana ya? Apa saya harus keluar dari Hong Kong? Karena saya belum pernah ngalamin tadi majikan baru apa gimana? Karena kan yang tanda tangan ini anaknya. Tergantung, kalau mereka masih butuh kamu ya kamu nggak usah keluar dari situ. Tapi kalau mereka nggak butuh kamu ya kamu keluar dari situ. Kan tergantung dari kebutuhan mereka.
udah nggak ada pekerjaan. Orang hari ini pun ya saya serba nggak enak aja di sini. Maksudnya gaji ya memang alhamdulillah gaji 8.310 lah. Waktu kemarin ada nenek, sampai nenek udah meninggal pun tetap dikasih segitu. Tapi yang saya nggak sanggup, nggak pernah tidur sama anaknya yang error ini. Aku kemarin ngungsi KJ jam 4 pagi, dia ngamuk ambil pisau, kamarku diobrak-abrik. Siapa yang ambil pisau? Kakeknya ini. Wah. Tapi anehnya kita mantau dari rumah, kan aku dijemput sama supirnya Mem di bawah. Udah lari, maksudnya kita kalau lagi kambuh tuh, kalau nggak kambuh baik banget. Mungkin kayaknya sih ada penyakit itulah, mungkin cuma mereka nggak terus terang gitu kan. Nah itu jam 3 pagi aku baru tidur jam 4, pintu kamarku udah berak-abrik. Dia udah ngambil pisau, ngambil gunting, katanya kamu pergi. Ya, aku pergi dijemput sama supirnya Mem, udah di bawah sama anaknya Mem ke rumah Mem di toko Anwar sana. Nah, yang aku pikir sih ini kalau kayak gini terus gimana ya bisa edan ya kerjanya. Risiko gaji gede. Tapi kan sekarang udah enggak tahu, sekarang dia ada di rumah sakit kan? Iya, tapi nanti kalau pulang ya begitu lagi. Karena bapak nggak boleh diikat. Bapakku nggak boleh diikat. Memku mintanya kasih obat tidur. Tapi kalau obat tidur nggak tahu efeknya bisa pagi. Nah, tapi aku lihat dari kesadarannya tuh kayak, kan aku udah beberapa kali gitu ya. Cairan hitam juga udah keluar kayak gitu loh Kak. Yang aku mikir, kenapa ini kalau aku berhenti di sini, itu aku kira-kira harus keluar lagi atau ikutnya gimana Kak? Kamu kalau nge-break dari situ kamu harus pulang ke Indonesia Mas sayang. Kalau nggak ada surat kelakuan baik dari maji kamu. Karena maji kamu tentunya nggak akan ngelepas kamu. Coba kamu bicara dengan yang medemo, tapi nggak bisa juga karena kan yang ngejeng kamu yang sedikit error. Padahal kalau dulu kan yang ngejeng maji kamu yang cewek, kamu nggak mau ya udah pergi aja. Tapi kan masalahnya kamu renew lagi. Iya, dia kan begitu Mem meninggal tanggal 24 kan agent langsung naik yang aku bilang ke Mem. Iya, maka dari itu kan maka dari itu kan banyak anak-anak yang tidak tahu siapa yang tanda tangan. Kalau memang yang tanda tangan sudah meninggal, pergi aja, jangan terusin. Kalau memang nggak cocok, jangan diterusin kan. Iya, gimana ya, sulit juga kalian sulit juga untuk nolaknya tuh serba nggak enak men, karena aku libur pun sampai dicariin CP Indonesia untuk part-time di sini. Ngerti, maka dari itu kan kamu yang jadi korban Mas sayang. Aku ngerti, maksudnya adalah sulit bagi kamu untuk menyesuaikan, tapi masalahnya kan yang terbebani kamu, yang punya masalah kamu. Paham nggak maksudku? Jadi saat-saat seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Karena itu saya selalu bilang kenapa saya selalu ngajarin kalian lihat siapa yang tanda tangan, setidaknya kamu tahu maji kamu itu siapa. Karena saya tahu kadang-kadang dari kalian itu nggak tahu majikannya yang mana.